Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa salli salatu wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Ar-Rahmanur Rahim. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, jemaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pelajar yang insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mobil, apa nih? Mobil. Kalau mobil masih berfungsi, apalagi mobilnya baru keluar dari showroom, betul gak? Mobil kalau masih berfungsi, apalagi mobilnya keluar dari showroom, ini yang punya nih senang gak nih? Senang gak? Tuh mobil dirawat gak? Dijaga gak? Pastilah. Mobil baru, masih berfungsi, mesinnya baru, bannya baru, semuanya baru, kursi masih empuk, betul gak? Karena apa? Masih berfungsi. Dibuat itu rumah mobil kan? Gerasi, showroom buat jualan bang. Dibuat gerasi, betul gak? Jadi mobil apabila masih berfungsi akan dirawat, dijaga oleh siapa? Oleh pemiliknya. Datang anjing diusir tuh anjing, betul gak? Datang anak-anak, jangan deket-deket, terlecet, betul gak? Begitulah ketika mobil masih berfungsi, dijaga, dirawat sama yang punya, saudara. Tahu nggak? Begitulah hakikat manusia. Ketika manusia masih berfungsi, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya mata masih berfungsi. Buat apa mata berfungsi? Hah? Buat yang diinginkan Allah. Mata yang berfungsi, mata yang dibawa ke jalan Allah. Apa tuh? Baca Quran, bukan. Mata yang masih berfungsi, mata yang dibawa ke jalan Allah. Kuping kalau masih berfungsi, buat denger apa nih? Denger Al-Quran, betul nggak? Mulut ketika berfungsi, mulut pun dibawa ke jalan Allah. Begitulah hakikat manusia itu kayak mobil, saudara. Ketika mobilnya masih bagus, masih berfungsi, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Manusia juga begitu. Kenapa sekarang kita nggak dijaga oleh Allah? Kenapa kita dihinakan oleh Allah? Betul nggak? Kenapa kita dihinakan oleh Allah? Padahal al-izzatu lillahi wa rasulih walil mu'minin. Kemuliaan milik Allah, milik Rasul, milik orang-orang beriman. Kenapa kita dihinakan, saudara, hari ini? Karena kita sudah tidak berfungsi. Mata nggak dipakai buat Allah, betul? Kuping tidak dipakai lagi buat Allah, kaki tidak dipakai lagi buat Allah, betul? Makanya kita hari ini dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai yang di atas sampai di bawah dihinakan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena nggak berfungsi. Maka fungsi kita di dunia ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa. Itu fungsi kita, saudara. Betul? Betul nggak? Jangan robah nih akidah nih. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalan, waliyun min auliyaillah. Gua orang NU bicaranya ke sana nih, ya enggak? Kalau yang Muhammad Abduh beda lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jalan bilang, kenapa hari ini keberkahan dicabut? Karena hari ini manusia melihat sesuatu tidak untuk Allah. Padahal dikatakan dalam satu hadis, la yu'minu ahadakum hatta hawahu tu'minu lima ji'ta bih. Tidak dikatakan beriman seorang kamu apabila nafsumu, keinginanmu tidak mengikuti ketentuan Allah. Lihat istri,
Kita bukan mau Allah, mau kita, betul nggak? Betul nggak? Kalau orang yang beriman kepada Allah, yakin pada Allah, lihat istri, ingat Allah. Apa yang harus aku lakukan dengan istriku agar Allah senang? Begitu, betul nggak? Lihat anak, apa mau Allah? Kita kan sekarang enggak, betul nggak? Lihat baju, maunya mau kita. Pakai baju maunya mau kita. Minum maunya mau kita. Makan maunya dengan cara kita. Padahal hidup ini sudah diatur oleh Allah. Nah, para jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, para pelajar sekalian, ini kesempatan kita emas nih. Orang dikasih hidup di dunia itu kesempatan, betul nggak? Kesempatan emas. Ya. Kesempatan kita di dunia nih. Makanya, yuk kita manfaatin hidup kita, kita fungsikan hidup kita, fungsiin. Ketika hidup kita sudah berfungsi sebagaimana mau Allah, insya Allah rezeki gampang, amin. Rezeki gampang, ya, rezeki gampang, nggak susah. Sekarang kita sulit, sekolah juga susah, betul nggak? Tamat sekolah mikirin kerjaan, kerja juga semua rata-rata jadi buruh, betul? Iya, coba lihat. Kita ini sekarang udah dijajah. Orang lebih takut tidak makan daripada takut kepada Allah. Di dalam kitab Bukhari dijelaskan begini. Nanti ketika turun Dajjal, itu yang selamat dari fitnah Dajjal itu hanya 12.000 orang. Masya Allah, 12.000 orang. Kita minta sama Allah agar Allah matikan kita sebelum datang Dajjal, atau kita masuk yang 12.000. Amin. Karena Dajjal itu kayak Tuhan, dia bisa bikin apa saja. Bikin hidup, bikin mati. Itu Dajjal. Diceritakan dalam satu kisah, ada satu orang nih, ya, lapar. Semua kelaparan. Datang Dajjal, yang nyembah saya kenyang. Yang tidak sembah saya tidak makan. Maka gara-gara urusan makan, banyak orang hari ini murtad. Itu Dajjal kecil udah aja sekarang. Akhirnya apa? Yang ngaku Dajjal sebagai Tuhan makan, yang tidak bertahan. Dan sekarang katanya dikatakan kisah Dajjal itu udah ada. Orang lebih takut tidak makan daripada taat kepada Allah. Ini kejadian-kejadian semua yang terjadi di negeri ini, saudara, karena urusan makan. Karena takut tidak makan. Karena takut tidak dapat makan. Itu aja semua deh. Ya. Karena urusan tidak takut makan, inilah manusia melanggar perintah Allah. Masya Allah. Yakin kita hari ini kalah dengan ayam. Yakin kita kalah dengan burung. Yakin kita kalah dengan unggas. Burung, ayam, kucing, yakin dia pagi-pagi itu udah ada makannya. Kita hari ini kagak yakin sama Allah, betul nggak? Punya Allah tidak yakin sama Allah, punya Rasul tidak yakin sama Rasulullah. Akhirnya banyak umat Islam sekarang yang terombang-ambing, nggak ada arah. Makanya kenapa sih guru-guru kita nih di sekolah ini selalu bikin tarbiyah, tagrib, targib, nasihat, agar kita punya arahan. Maka saya bilang, pertama bersyukurlah kalian bisa sekolah di PTD ini. Ya, bersyukur, ya, bersyukur. Nggak bakalan kalian dapat sekolah tempat lain walaupun bayarannya mahal, betul nggak? Walaupun bayarannya mahal karena begini. Di luar itu mencetak orang jadi ahli dunia, betul nggak? Tapi di Yapis, dia apa ya? Yapis ya. Yapis ini mencetak orang dari menjadi manusia. Tahu nggak bedanya kita dengan apa? Kenapa manusia dikatakan khalifatul lil ard? Kenapa manusia dikatakan khalifatul fil ard? Gini. Manusia biasa
itu menciptakan benda agar bermanfaat buat manusia. Tuh, itu namanya manusia biasa. Betul nggak? Besi dimanfaatin untuk kepentingan manusia, itu manusia biasa kata Allah. Ya, orang bisa bikin mobil sport, orang bisa bikin pesawat terbang, orang bisa bikin pesawat canggih ulang-alik, itu pekerjaan biasa. Ya. Jadi manusia biasa itu menciptakan benda agar bermanfaat buat manusia. Tapi manusia itu fi ahsani takwim kata Allah. Kenapa? Lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena diciptakan Allah manusia itu agar bermanfaat buat manusia. Betul nggak? Lebih tinggi kita dikatakan fi ahsani takwim karena kita menciptakan manusia ini untuk bermanfaat kepada manusia. Ya. Hari ini kita jadi ahli dunia. Apa tuh ahli dunia? Ahli dunia itu menciptakan benda mati agar bermanfaat buat manusia. Menciptakan benda-benda agar bermanfaat buat manusia. Itu ahli dunia. Tapi kita ahli akhirat, diciptakan Allah agar bermanfaat buat manusia. Nah, jadi mudah-mudahan kita ini sekolah Yapis ini bersyukur, amin. Yang duduk di masjid ini diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa aminnya kenceng bener tuh? Nah, ya udah dah. Mau usah lama-lama ya. Yang penting kita satu pesan. Apapun kerjaan kita, yuk kita tetap jaga nih sholat berjemaah, amin. Ya, nih kawan-kawan semua pelajar-pelajar adik-adik, jaga sholat berjemaah. Jaga aja dulu sholat dah, mau yang lain-lain. Insya Allah Allah jaga kita semua. Kiranya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.